kepikunan dini sekarang terjadi. Usia 40 tuh udah kepikunan dini. Kadang kita tuh gini ya, kita tahu ini salah, tapi kita juga nggak mau memperbaiki. 20 tahun mendatang tuh lawannya anak kita siapa sih? Bukan manusia lagi. AI, robot. Hola semuanya, apa kabar nih teman-teman Apotik? Ketemu lagi di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik. Gue Aditya Herpavi. Dan saya Jelantik Herlanti, and welcome to our Bedtime Story. Mami, Halo. aku dari tadi pas nyampe lokasi syuting langsung semangat. Karena aku langsung tahu nih, bintang tamu kita kali ini seseorang yang sangat gorgeous. Dan juga smart. Aku langsung searching, wow ternyata banyak ininya gelarnya. Benar. Hebat banget, sekolahnya pasti lama ya Momi ya. Ini pasti pada tahu nih kalau yang mengikuti karirnya ya, dari memenangkan ajang Wajah Femina tahun 99. Jadi udah pasti cantik kan. Terus dia juga model, udah tentu. Dan presenter. Dan yang terpenting beliau adalah seorang psikolog. Nah tuh sesuai dengan tema kita hari ini. Perkenalkan dulu, please welcome Mbak Intan. Halo. Luar biasa loh ya. Charming ya. Halonya halo. Gitu ya. Enak, menenangkan gitu. Ngomongnya aja udah menenangkan. Ini saya obat tidur atau gimana? Sesuai sama profesinya sih. Profesi ya. Iya. Apa kabar Mbak? Baik. Terus gimana kesibukannya sekarang, ngapain aja? Kesibukan aku sekarang ibu ya, dari 4 orang anak. Coba sebutin. Yang pertama Alka, dia udah kuliah. Oke. Terus yang kedua Kea, dia SMP kelas 2. Terus yang ketiga Kimi kelas 6 SD. Dan yang keempat nih Kamea, kelas 3 SD. Ibu doyan sekali. Hobi untung, ya Bu ya. Untung gak jadi 5 kemarin pandemi 2 tahun di rumah mulu ya. Oke, Mbak Intan, hari ini kita mau ngomongin tentang depresi pada anak. Jadi kok aku lihat sekarang ini anak-anak itu lebih sensitif ya Mbak, apa ya bilangnya ya, maaf banget nih kalau aku bilang, jadi kayak lebih cengeng gitu loh. Dan cranky. Jadi apa-apa mereka depresi, apa-apa. Nah, yang Atik mau tanya nih, kalau pandangan dari Mbak Intan sendiri, yang namanya anak sudah kategori depresi itu gimana Mbak? Wah, kalau anak depresi itu serem banget ya. Seremnya karena kasihan lah, maksudnya anak-anak udah depresi berarti depresi itu saya tingkatan lebih tinggi daripada stres. Itu. Oke, boleh tahu nggak tingkatannya apa aja? Boleh tahu jadi gini, itu dulu kan, Mbak. Manusia hidup tuh pasti punya masalah ya, mau yang anak-anak sampai orang dewasa tuh pasti ada masalah. Betul. Gitu ya. Nah, kalau masalah biasa itu masih levelnya rendah tuh, belum masuk ke stres. Ya kayak misalnya dia banyak PR apa segala itu masalah biasa yang bisa terselesaikan, ya kan. Kalau masalah biasa nggak bisa diselesaikan, lari namanya stres. Nah stres aja berlevel nih, ada stres yang levelnya ringan, sedang, berat, ya kan. Contohnya apa tuh? Ya sedang ya mungkin dia stres yang udah mulai mungkin nggak nyaman gitu kan ya, misalnya ada masalah konflik sama temannya di sekolah ya kan, ada kayak gitu kan, udah mulai nggak nyaman tapi begitu terselesaikan selesai ya. Kalau yang level sedang tuh biasanya udah mulai nggak bisa tidur gitu ya, tapi masih bisa tidur, cuma tidurnya kayak baru bisanya seharusnya jam 8 udah tidur, dia baru tidur jam 11 gitu kan. Baru putus pacaran tuh biasanya levelnya gitu naiknya ya. Makan juga ya Mbak ya kali. Nah makan juga ada, maksudnya masih nafsu tapi nggak terlalu yang bersemangat lah gitu. Jadi artinya masih medium tuh. Nah kalau yang berat itu biasanya udah mulai nggak bisa tidur berhari-hari, udah mulai nggak mau makan, jadi udah mulai terus beraktivitas juga udah mulai malas, jadi udah mulai mengganggu aktivitas hari-hari kita. Itu masih stres udah ya, berat Mbak? itu tapi itu level stres. Oke. Nah kalau depresi itu udah jauh lebih berat, mendengar bisikan. Kan ada anak kecil yang suka nyakitin diri sendiri, karena dia merasa disuruh. Jadi depresi tuh benchmarknya ada di situ tuh ya, karena sudah mulai ada halusinasi gitu. Nah depresi ini akan bahaya juga kalau dia nggak ditangani dengan baik, karena bisa menyebabkan dia menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri, atau dia bunuh diri.
Nah, jadi kalau ditanya anak kecil depresi di mana? Aku yang pertama kali adalah kasihan. Yang kedua, orang tuanya kemana? Oke, sekarang kita ngomongin soal orang tuanya. Menurut Mbak Intan, itu yang namanya orang tua tuh supposed to be dengan zaman kayak gini ya. Kita tahu sosmed udah kita nggak bisa pagerin deh Mbak. Ya nggak, maksudnya hantaman sosial media kita nggak bisa hantam. Nggak bisa kita hindari. Menurut Mbak Intan tuh pola asuh seperti apa yang sekarang ideal untuk menghindari anak-anak itu stres atau lebih parahnya depresi? Gini, sekarang itu kan teknologi itu tuh sebenarnya membantu namun melemahkan. Itu apa yang dilemahkan tuh? Daya ingat udah pasti. Oh betul. Ya, karena dulu misalnya kita kalau telepon rumah kan kita harus menghafal ya nomor telepon rumah berapa, nomor telepon ayah kita berapa, nomor telepon ibu kita berapa, iya nggak? Betul. Kalau sekarang dan speed ada dial, buku telepon ya Mbak. Yes. Kalau sekarang kan speed dial nomor 1 suami, nomor 2 ayah, nomor 3 ibu. Terus kalau handphonenya hilang kadang-kadang kita nggak tahu berapa ya nomor telepon pasien. Iya betul. Iya itu udah dipermudah. Ya. Dipermudah tapi ada side effect. Betul. Alamat juga. Alamat gitu. Sekarang kita kalau ngandelin, kita ya kan pakai aplikasi kan, betul. Udah enak banget kan. Sehingga itu menumpulkan kemampuan kita mengingat. Makanya no wonder kalau kalian search data, kepikunan dini sekarang terjadi. Usia 40 tuh udah kepikunan dini. Pantesan. Saya lupa kadang-kadang mesti tidur di mana. Nah, itu bingung itu sih. Ini. Jadi artinya teknologi itu memang membantu, tapi kalau kita terlalu bergantung, sebenarnya kita melemahkan potensi yang kita miliki. Karena sebenarnya brain kita itu lebih canggih dari gadget yang kalian miliki. Iya, kan kita yang bikin. Iya. Nah, karena kita nggak latih brain kita, sehingga itu menjadi kita lebih mudah untuk nggak konsentrasi, nggak fokus, lupa dan segala macam. Nah, kaitannya sama pola asuh apa? Akhirnya kita menjadikan gadget itu sarana komunikasi dengan anak. Contoh ya, ini udah terjadi ya. Ya misalnya nanya anak, "Nak, udah pulang belum?" Ibunya di kamar nih. "Udah, Bun." "Kamu di mana?" "Di kamar." "Oh ya udah, itu kalau mau makan di meja makan ya, gini." Enggak ketemu muka. Yes. Padahal WhatsApp. Pertanyaan aku, kamar ke kamar berapa langkah sih? Iya, benar. Taruhlah misalnya ibunya di atas, anaknya di bawah. Emang turun tangannya berapa lantai sih? Berapa jumlah anak tangga sih? Nah, itu yang dikatakan akhirnya tanpa sadar bonding dan attachment, kelekatan antara orang tua dan anak itu akhirnya tidak tumbuh. Tumpul jadi ya. Jadinya tumpul. Jadi kalau ditanya akhirnya anak lebih dekat dengan lingkungannya, nggak salah. Loh, ibunya satu atap belum tentu ketemu sama anaknya. Benar. Ya kan? Iya, benar. Kemudian kondisi pandemi kemarin online, dan sekarang kan akhirnya masih banyak perusahaan-perusahaan yang hybrid ya gitu, online offline ya. Betul. Akhirnya di rumah jadi tempat kerja. Akhirnya kita jadi confused gitu. Rumah ini sebenarnya rumah tempat kita pulang atau semua peran kita ada di situ. Ya sebagai pegawai profesional, ya sebagai ibu, sebagai istri, akhirnya confused di peran, akhirnya semua peran gak berjalan dengan baik. Korbannya siapa? Anak. Itu menurut Ibu disengaja gak sih Bu? Apa faktor gak sengaja? Maksudnya situasional itu? Gak sengaja, tapi kadang kita tuh gini ya, kita tahu ini salah, tapi kita juga gak mau memperbaiki. Kok gue denger cerita lo jadi gue khawatir kayak dikondisikan deh lama-lama. Jadi bikin bingung ya lama-lama orangnya. Makanya kita orang tua tuh harus kayak gini, kita jangan juga pasrah sama kondisi ini. Nah jadi gini, kenapa ada anak yang dia jiwa fight-nya lemah? Oke. Ya kan, anak-anak sekarang jiwa-jiwa bertarungnya pelan ya. Setuju. Karena orang tua memberikan kasih sayang yang berlebih. Sesuatu dosis yang salah itu akhirnya membuat kita justru menumpulkan potensi anak kita tanpa kita sadari. Karena gini, pemimpin-pemimpin hebat ya, orang-orang besar itu nggak akan lahir dari kenyamanan. Betul, mereka background story-nya pasti keras. Pasti. Ya. Dia dijatohin, dia di PHK, dia dibenci, dia diasingkan, semua rata-rata seperti itu. Betul. Ya kan? Tapi yang hebatnya adalah dia bisa apa? Game changer. Dia mengubah yang harusnya dia jatuh, nggak bisa, switch, ya kan? Maka dia jadi orang hebat. Betul. Pertanyaannya, anak-anak kita dengan fasilitas yang lengkap, mungkinkah dia punya kemampuan menjadi pemain hebat? Bisa. Di perusahaan bapaknya. Mbak, tapi kalau gitu strateginya apa Mbak? Karena kan kita sebagai orang tua juga jadi bingung ya. Let's say kita misalnya kita nggak mau kasih deh tuh fasilitas-fasilitas itu. Cuman serba salah gak sih? Himpitan dari katakanlah paling gampang handphone misalnya ya.
kayak waktu kemarin pandemi kita udah dulu ada peraturan nggak boleh bawa handphone ke sekolah, tiba-tiba jreng pandemi, semua apa handphone, ini laptop, ini itu. Nah strategi batasan kapan kita mesti tarik ulur soal fasilitas yang tadi Mbak Intan bilang tuh kapan Mbak? Jadi gini, orang tua tuh harus tahu ini anak butuh atau ingin. Oke. Nah ini kemauan atau kebutuhan. Yang kita provide. Nah kebutuhan. Iya. Ya. Kayak Allah lah ya berarti ya. Iya. Jadi gini, misalnya anak butuh gadget, handphone, butuh dong. Sekarang kan apa-apa udah serba online ya, udah bukan kayak zaman kita dulu kan gitu. Maka kasih dia dengan gadget yang memang sesuai dengan kebutuhan. Tapi kadang ada orang tua yang gini loh, anaknya nggak mau pakai gadget kalau nggak pakai yang terbaru. Lalu diiyakan. Pertanyaannya, apakah gadget dengan seri terbaru itu dia butuhkan atau dia inginkan? Betul. Benar. Nah, ketika dia dengan mudah mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa adanya perjuangan, kecenderungannya adalah dia melemahkan diri dia untuk berjuang. Pertanyaannya lagi buat saya kembali ke orang tua ya. Kalau kita selalu memberikan kenyamanan, real battle-nya anak kita tuh bukan sekarang. Nanti 10-20 tahun mendatang. Betul, Pertanyaan aku, pada saat di dunia kerja itu real battle. Apakah dia akan mendapatkan kenyamanan yang dia inginkan? Enggak mungkin. Dan pada saat jadi hit sama lingkungan, apakah dia bisa melawan? Enggak. Akhirnya dia lari dari masalah. Resign. Banyak kan? Resign. Banyak anak-anak sekarang kayak gitu. Kena masalah. Baru kerja sebulan udah berhenti. Iya. Aduh, teman-temannya toksik semua. Ininya gini. Iya. Apa gue bilang? Karena dia nggak mendapatkan yang dia inginkan. Karena biasa di rumah dia mendapatkan yang diinginkan dan mewah. Jadi once dia mau mendapatkan sesuatu dan butuh berjuang, dia pilih mundur. Kalau zaman dulu itu zaman koran ya, gue inget banget kan kalau di Kompas tuh suka ada lowongan pekerjaan tuh yang zaman dulu tuh ya. Itu kan suka ditulis klasifikasinya itu mau bekerja dalam tekanan. Ya. Benar nggak Mbak? Sekarang anak-anak sekarang tuh diginiin dikit teriak. Nggak bisa. Tapi kita nggak bisa nyalahin anaknya. Jadi gini, anak itu jadi karakter itu bukan sekonyong-konyong jreng jadi ya. Ada proses gimana dia di rumah, gimana lingkungannya. Dan nomor satu membentuk karakter tuh di rumah. Betul. Jadi ketika kita bilang kenapa ya anak saya kok nggak berani berbicara, kenapa anak saya nggak confidence, di rumahnya kayak gimana? Kalau anaknya terus dapat teriakan dari orang tuanya, gimana dia bisa jadi anak yang pede? Kalau dia dapat tekanan terus dari rumahnya, gimana dia bisa menunjukkan kemampuan dia? Nah, tipsnya gimana tuh buat bapak, ibu, ayah, bunda di rumah biar punya attachment yang bagus sama anaknya, biar anaknya mau sharing, mau terbuka, dan cenderung menjadi pribadi yang kokoh. Maksudnya percaya diri deh, dia menghadapi lingkungan luar tuh pede, kuat gitu ya, nggak gampang kebawa ya. Ya sebenarnya tadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi tuh, gimana caranya? Nah, komunikasi langsung tuh sekarang udah jarang. Iya, itu tadi Atik, itu tadi yang kamu bilang tentang udah pulang belum apa, itu gue rasa semua ngalamin. Iya, jadi gini, tahu nggak kapan sih the best moment kita bikin momen yang tepat buat kita tuh engage sama anak-anak? Bikin deh makan malam di rumah, di meja makan, no gadget. Itu the best bonding orang tua dan anak. Nggak perlu tiap hari, weekend, seminggu sekali. Karena ini bukan tentang kuantitas, bukan seberapa sering kita jalan sama anak, bukan seberapa sering kita bertemu sama anak, tapi seberapa berkualitas kita sama anak. Pertanyaannya, dalam seminggu udah pasti ada nggak quality time? Betul. Sekarang kita lihat realita, makan siang, oke, dibawa ke tempat makan, nyaman segala macam. Anak pegang gadget, bapak gadget, nah, quality-nya di mana? Ya itu sih, insya Allah Atik udah mulai ngejalanin tuh dari berapa tahun lalu ya. Jadi kalau udah di meja makan berempat, mereka tuh kayak refleks Mbak, bener-bener ya nggak? Ini makan ngambil makanannya, tak handphone atau gadget lainnya. Terus aku sempat nanya, kamu nonton apa sih? Aku nanya kan, tau nggak Mbak mereka nonton apa? Nonton mukbang. Jadi yang ditonton tuh video orang makan. Iya. Aku tanya, kenapa kamu nonton itu? Jadi lebih nafsu makannya. Jadi aku juga pengen tahu kan, kenapa sih lo? Apa? Gue nggak perlu ngelihat video makan untuk ngelihat untuk makan gitu. Betul. Akhirnya aku sama Adit mutusin untuk jangan ada handphone. Itu udah paling benar. Karena di meja makan itu kan kalau kita lagi makan itu kan rasa nyaman timbul ya. Apalagi kalau makanannya enak, terus orang tuanya juga bahasanya enak. Mulai dari ngomong, seminggu kemarin kamu ngapain aja deh gitu.
Kakak ngapain aja Kak? Itu obrolan harian, tapi sebenarnya message-nya apa? Orang tua tuh siap dijadiin teman ngobrol kapan aja. Betul. Kalau orang tua jadi teman ngobrol, anak nggak akan mencari teman ngobrol lainnya. Iya. Sekarang kan sedih ya. Orang mau cari teman ngobrol aja, kadang DM-in siapa yang nggak dikenal, cuma mau cari orang yang didengar. Karena orang tuanya nggak hadir utuh, itu sedihnya. Iya. Padahal itu simple ya, makan malam bareng atau makan siang di weekend sekali aja, tapi bener-bener kita ngobrol. Tapi kita juga cerita tentang diri kita. Ya hari ini Bunda gini loh, gini, kemarin Bunda ketemu orang gini. Ya kita juga menceritakan gitu. Jadi artinya kita mengajarkan pada anak bahwa kita bisa saling ngobrol loh, dan kita bisa nggak ada batasannya. Nah itu sebenarnya adalah investasi kita buat nanti ke depan. Kalau anak-anak ngadepin apa aja, yang pertama kali dia ceritakan adalah orang tuanya. Sebenarnya gampang sih. Aku ada tips sedikit nih buat para parents yang kok anak-anaknya susah banget diajak kumpul, even buat makan malam atau makan siang aja. Gampang. Apa tuh? Matiin aja wifi-nya. Pasti pada keluar kamar semuanya. Iya, lu bete ya. Pasti. Hitungan detik, pegang omongan Adit. Hitungan detik langsung keluar, mama nih ada apa nih mama? Pukul kan? Ya udah, yuk makan dulu yuk. Nanti baru gue nyalain lagi ya. Iya benar. Itu kayaknya itu dialamin di semua rumah. Termasuk rumah aku. Jadi kadang-kadang aku gini, matiin dulu aja wifi-nya gitu. Tapi itu pernah terjadi pada waktu kan anak-anak aku juga termasuk dia suka gadget ya gitu. Anak-anak sekarang kan sangat suka gitu ya. Ya. Jadi aku memang sempat kayak aku jadi gini, aku mengajak anak tuh diskusi gitu. Kayak misalnya gini. Yuk kita makan yuk, terus dia masih pegang gadget aja ya gitu ya. Nah ketika dia masih belum bisa diajak ngomong, akhirnya aku kayak ngasih ultimatum tapi sambil diskusi sama mereka. Kalau nggak bisa diajak makan bareng, kan dia cuma seminggu sekali nih makan barengnya, aku bilang itu. Berarti nanti Bunda minggu depan udah nggak pakai ngomong lagi, Bunda matiin wifi-nya. Atau Bunda ajak ngobrol kamu baik-baik, kita makan, jadi wifi nggak perlu Bunda matiin. Pilih mana? Itu kayaknya salah satu treatment yang dilakukan oleh parents dewasa ini. Karena zaman dulu kan orang tua gue gitu mana mau ya. Iya, kita ngeliat matanya aja takut. Baru gini aja kita deg-degan ya. Tapi karena sekarang tuh nggak bisa kita kasih order, harus negotiate. Memang. Ya, betul. Emang. Betul. Berasa nggak? Berasa. Makanya anak sekarang tuh nggak bisa kita dengan pola asuh orang tua kita zaman dulu udah nggak bisa. Mental pasti. Tapi memang harus dinegosiasi. Cuma memang itu terkait dengan gini. Kita kan mendidik anak kita itu bukan untuk di zaman kita kan perangnya kan. Mereka itu perang kan 20 tahun mendatang. 20 tahun mendatang kayak kita dididik orang tua kita dan kita berhasil saat ini karena hasil didikan orang tua kita lampau kan. Gitu. Jadi bukan tentang nilai pencapaian di sekolah kayak dia juara umum apa segala macam. Itu bagus banget. Tapi itu belum final berjuangnya. Final berjuangnya adalah ilmunya yang dia dapatkan sekarang bisa bermanfaat enggak buat di sana gitu kan. Dan kalau kita mau panjang ke depan nih gitu ya. 20 tahun mendatang tuh lawannya anak kita siapa sih? Bukan manusia lagi. AI, robot. Jadi kalau anak kita cuma dibuat pintar, maka dia akan kalah sama AI. Sekarang aja robot dibuat punya sense of human loh. Ya, perlahan-lahan mereka sudah mulai. Bayangin aku pernah baca robot lagi mau dibuatin brain, otak. Ya. Nah sekarang kalau kitanya aja anak yang gak diajarin empati, simpati, sopan santun, tata krama, maka akan sama robot. Pertanyaannya, menang mana robot sama anak kita? Sedih kan? Sedih. Itu. Oke, ngomongin masalah empati, simpati dan sebagainya. Lately nih, kalau berkumpul atau ada teman-teman anak-anak kita di rumah, ada ponakan dan sebagainya, aku merasakan perbedaan di antara anak-anak zaman sekarang, generasi Gen Z ini sama zaman kita dulu. Kalau kita dulu tuh ketemu orang yang lebih tua atau yang dituakan, mau itu orang tua sendiri, mau orang lain, kita pasti menunjukkan respect nomor satu. Karena wah ini orang lebih tua dari gue nih, mau laki mau perempuan ya kan, mau kelihatan fancy, mau lusuh, tetap kita show respect. Kalau perlu cium tangan atau pokoknya menegurnya itu dengan tata krama yang kita diajarkan oleh. Tapi sekarang aku lihat memang udah ada pergeseran ya. Iya. Beda loh, mereka kadang manggil nama, kadang ini kayaknya udah kultur itu sudah bergeser atau gimana menurut Intan? Bukan kulturnya yang bergeser ya, tapi lebih ke arah orang tuanya ngajarin nggak? Balik lagi ke situ. Oh iya dong pasti. Sampai sekarang aku masih lihat kok ada anak yang kalau ketemu orang yang lebih tua dia langsung cium tangan. Artinya gini, adab, norma, ya tata krama, sopan santun dan lain-lain itu nggak ada teorinya. Itu namanya ilmu kehidupan. Dia melihat, dia mendengar, dia meniru. Betul. Jadi ketika ada anak pamit sekolah ke ibunya,
"Ma, pergi ya, assalamualaikum." Maka ketika nanti ketemu orang ibunya berharap dia sopan, tidak akan. Iya, betul. Tapi kalau ibunya misalnya gini, "Mah, pergi dulu ya." Sini. Salam. Apa itu pamit kayak gitu? Ya. Maka diajar tanpa sadar kan mengajarkan adab. Ya, sopan santun. Betul. Iya kan? Nah, ketika sopan santun tercipta, maka dengan otomatis refleks. Tubuh ini kan refleks. Segala sesuatu yang direkam di alam bawah sadar kan akan keluar dengan sendirinya. Maka ketika dia di rumah terbiasa dia cium tangan orang tua sebelum berangkat, maka ketika ketemu yang lebih tua dia akan jauh lebih sopan santun. Itu namanya sesuatu yang dibawa dari rumah, dan itu nggak ada teorinya. Karena itu ilmu kehidupan, skill kehidupan. Gue sempat berpikir loh, apa gue yang kolot ya? Apa emang sekarang udah begini zamannya? Tapi kok ada juga yang masih sopan, yang masih ini ada. Justru nanti yang masih sopan, ketika dia bertarung 20 tahun mendatang bisa jadi dia pemenangnya. Karena itu membedakan dengan siapa? Robot. Oh iya benar. Nah, balik lawannya lagi. Dia itu soalnya nanti. Balik lagi memang semua apa-apa tuh dari rumah ya Mbak ya. Nah, ini tentang anak-anak yang depresi ini kan ada orang anak-anak yang let's say stres atau depresi. Ada orang tua yang notice, ada orang tua yang tidak notice. Sebenarnya itu level apa ketika anak, let's say aku nih orang tua, di level mana anak itu kita harus bawa untuk konsultasi ke psikolog? Ya. Jadi apa alarmnya? Alarmnya ya. Anak-anak itu sebenarnya tuh kan paling gampang ditebak loh kalau dia punya masalah dalam hidupnya loh. Lihat aja perubahan karakternya. Misalnya gini, anak kita ini biasanya ceria, kok dia sekarang jadi pendiam ya? Itu udah harus alarm loh. Anak kita lebih sering ngumpul di bareng kita ngobrol, tiba-tiba sekarang lebih sering di kamar. Introvert itu tutup. Ya kan? Terus yang tadi dia semangat mengerjakan sesuatu, dia nggak mau sekarang. Itu alarm ya. Itu udah alarm. Jadi orang tua tuh harus peka. Harus peka, nih ada apa anak saya ya? Dan mendekati anak yang lagi punya masalah itu nggak bisa gini loh, misalnya cerita dong sama bunda, makin dia nggak akan, makin mengunci. Yang terjadi pertama kali apa? Berikan dulu kenyamanan. Udah makan nak, terus dia diem aja. Makan yuk, rangkul dulu. Jadi abaikan dulu dengan masalah dia. Tapi yang pasti kita tahu bahwa anak saya punya masalah. Itu dulu aja. Nah kadang orang tua kan kayak ya udahlah dia ngomong, atau ada yang nyesal, atau ada yang gini, ya udahlah dia nggak mau ngomong sama aku, ya udah. Nah itu juga menurut aku ya Mbak, nggak cuman masalahnya nggak cuman anak doang yang mesti, kita orang tua juga mesti belajar terus menurut aku. Oh iya harus. Iya nggak? Jadi sense of itu kan harus diasah ya Mbak. Kadang-kadang seperti yang Mbak bilang, cuman nanya lo udah nyampe belum, maksudnya kamu udah nyampe ini. Itu kan yang tadi Mbak bilang, kepekaan udah tumpul. Jadi memang nggak cuman kita ngeliat, kita mesti merhati. Kita sebagai orang tua juga harus ngasah terus ya kepekaan itu ya Mbak. Dan orang tua kalau dibilang harus belajar, aku setuju, karena kita nggak ada sekolah formalnya. Iya kan? Kita nikah, tiba-tiba kita jadi orang tua, kita nggak tahu teorinya, tahu-tahu prakteknya setiap hari, ujiannya setiap detik, iya kan? Bener. Nah kalau kita nggak belajar, makanya jadi korban siapa? Anak. Udah gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sekarang makin banyak anak yang nggak peduli sama orang tuanya? Ya kan kita lihat yang viral-viral ya, orang tuanya dilawan, orang tuanya ini. Anak itu kan bagaimana, itu anak kan bibit ya, memanennya kayak kan bagaimana dirawat ya. Jadi kalau kita berikan dia kasih sayang, maka nanti dia akan sayang sama kita. Kita limpahkan dia dengan materi tanpa ada kesadaran kita, maka nanti kalau dia sukses, dia akan memberikan materi kepada kita namun dia gak pernah datang. Jadi apa yang kita tanam aja. Kalau kita selalu memukul dia, maka dia nanti language-nya ke kita, bahasanya kita pun dipukul sama anak kita. Ada kan sekarang berita-berita orang tua dipukul anaknya kan? Iya. Sekarang anak kalau disayang sama kasih sayang, dengan empati, dengan hangatnya orang tua, gak mungkin mukul orang tua, gak mungkin. Ya kayak satu berita yang kemarin viral juga tentang anak yang depresi. Mungkin kategorinya bukan anak ya, yang anak orang kuliahan, mahasiswa. Ya salah satu kampus di luar di Jawa, di Jogja kalau nggak salah ya, yang sampai bunuh diri gitu-gitu. Nah itu, kan? Nah kan, tapi kan kalau anak sampai bunuh diri itu nggak mungkin hari ini punya masalah terus mau bunuh diri. Akumulasi ya Mbak. Akumulasi. Tapi sedihnya ya, tapi ini emang realitas sedihnya ya. Anak SD sekarang tuh kok punya masalah, ada beberapa diantaranya emang maunya bunuh diri. Pertanyaannya kok dia tahu sih bunuh diri? Referensinya tuh dari mana gitu loh? Gadget. Ini less empathy ya, maksudnya games-gamesnya aja kan, permainannya tuh kan rata-rata kan ada yang cenderung gori ya, maksudnya harmful gitu loh, menyakiti dan sebagainya. Itu sekarang anak kayak maaf ya, ada kasus di televisi kita lihat
marak sekali pembegalan. Itu pelakunya itu ternyata anak-anak tanggung remaja. Anak-anak tanggung gitu kan. Bukan orang yang kita pikir yang memang dia butuh uang untuk menghidupi keluarga dan sebagainya. Enggak, ini anak-anak mungkin umurnya baru 16 tahun, 15 tahun. Betul. Nah, itu kayaknya bukan depresi ya, Mbak. Kalau gitu emang kayak pengakuan terhadap dari lingkungan. Makanya teman tuh kalau gini, anak remaja itu akan memperlihatkan apapun di lingkungannya, yang penting dia keren. Nah, kerennya nggak ada batasannya. Pengakuan ya. Tahu nggak caranya gimana sekarang anak-anak tuh, kalau kita nggak mau anak kita kayak gitu. Sekarang tuh udah nggak bisa kayak zaman kita dulu, bener. Kayak misalnya dulu ya mama udah nggak bisa gitu ya. Mama tuh udah nggak sejarah ya masa lalu ya, udah nggak bisa. Purbakala mama ya. Nah, sekarang caranya kalau ada kasus yang lagi viral dan kita merasa anak kita penting, maka diskusikan melalui gadget. Sekarang kan mereka medianya gadget. Maka kita libatkan gadget untuk mendidik anak kita. Jadi bisa gini, lihatnya ada kasus pembegalan nih. Ya ampun, ternyata ya pelakunya tuh seumur umur kamu juga. Untungnya alhamdulillah ya anak mama papa. Jadi puji dulu anak kita. Untungnya nih kalau misalnya pergaulan nih kayak gini nih kalau salah. Nah, barulah masuk kepada cerita intinya, kita mau ngasih taunya apa. Tapi libatkan lu gadget dengan apa yang lagi viral. Makanya kalau ada yang lagi viral, kalau misalnya kita merasa bahwa anak kita harus belajar nih dari apa yang viral, diskusinya kan ya pada saat apa? Ya pada saat mending kita ngobrol santai, kita lagi apa. Tapi jangan kayak gini misalnya. Dia tuh jangan kayak gitu ya kamu ya, awas ya gini. Nah kayak gitu tuh anak udah denial udah nolak dulu, anak udah nggak mau dengerin. Tapi kalau kita iya coba deh, menurut kamu gimana, banyak lemparkan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Menurut kamu gimana, ini bagus nggak sih? Jadi jangan kita dulu, tapi anak itu harus dikasih tahu, menurut kamu gimana nak, menurut kamu seperti apa. Lagi-lagi gitu. Kepekaan kita sebagai orang tua tuh emang harus diasah terus ya Mbak. Dan kadang-kadang aku juga suka ngelihat orang-orang terjadi di beberapa teman aku, sebenarnya anaknya tuh bermasalah dalam tanda kutip ya. Ya either dia stres atau dia mungkin berkebutuhan khusus. Tapi banyak loh Mbak yang denial. Banyak loh Mbak. Kalau aku jujur, dua-dua anakku terapi ini. Jadi pada saat aku terima indikasi bahwa anak gue butuh nih, ya aku terima. Tapi banyak juga beberapa orang yang aku kenal, anak gue nggak apa-apa, di rumah nggak apa-apa, dia kenapa di sekolah gurunya bilang gini, gurunya aja yang salah. Itu banyak juga tuh. Mungkin Mbak juga boleh ngasih tips tuh ke orang tua di luar sana, yang apa sih sebenarnya yang mesti kita lakukan. Karena kalau aku jujur, ketika kita menerima informasi dari lingkungan bahwa kayaknya anak kita butuh di-observe deh atau gimana gitu, kebanyakan tuh denial Mbak. Iya benar banget. Karena gini, emang orang tua pasti kan belum siap ya kalau nerima kabar berita yang kurang baik di perkembangan anaknya. Tapi yang kedua adalah kita jangan langsung denial. Kenapa? Karena bisa jadi benar, bisa jadi salah, ya kan? Maka kita bisa minta second opinion ke siapa? Mungkin ke gurunya yang lain. Kan guru biasanya nggak cuma satu ya, ada 2, ada 3, atau misalnya kalau wali kelas kan nggak satu ya, karena ada pendamping gitu kan. Betul. Kita ngobrol. Kalau dirasa itu juga belum memuaskan orang tuanya, kenapa nggak orang tuanya bawa langsung aja ke ahlinya? Nah itu, maksudnya terima aja dulu ya. Iya, tapi jangan diterima sebagai sebuah kebenaran ditelan mentah-mentah. Karena kadang ada juga orang tua yang dikasih tahu sama gurunya seperti apa anaknya, nerima bener-bener padahal belum tentu. Karena gini, kita nggak boleh loh mendiagnosa diri kita sendiri. Betul. Karena itu bisa ada ahlinya. Oh iya dong. Sama halnya kayak kita sakit ya secara fisik. Ini kayaknya saya sakit perut nih. Oh minum aja obat ini. Nggak tahu sakit perutnya karena penyebabnya apa. Kan kita nggak tahu gitu. Jadi hati-hati. Apalagi namanya jiwa itu kan nggak kelihatan, mental itu nggak kelihatan. Jadi kita nggak boleh sembarangan menuduh karena kutip, menuduh ini melabel ya gitu ya anak kita hanya karena apa yang kita lihat secara sekilas. Karena simptomnya dari satu indikator ke indikator yang lain tuh sangat tipis. Ini banget ya. Kita nih psikolog kalau ingin menyatakan seseorang ini kenapa mentalnya, itu rangkaian tesnya panjang loh. Iya, aku ngalamin. Gak sekali 2 kali, bisa 3 kali, 4 kali. Karena kita tahu, once kita bilang, oh anak ibu ADHD, maka itu akan melekat sama itu seumur hidup. Kalau kita salah mendiagnosa, waduh itu bahaya. Bisa masa depan anak itu taruhannya. Oke, stres dan depresi. Menurut Mbak Intan, ada psikolog dan ada psikiater. Sebenarnya mungkin banyak yang belum ngerti tuh Mbak. Psikolog tuh apa, psikiater apa, dan kemana kita harus pergi. Ini kita ngomong secara general, dalam artian mau anak-anak, mau orang dewasa.
kapan kita mesti pergi ke psikolog. Jangan sampai salah nih. Ya, tujuannya mau ke Blok M tapi ternyata nyampenya ke Pasar Baru misalnya. Nah, itu apa psikolog dan psikiater bedanya apa? Lalu kita mesti kemana nih untuk apa ini itunya gitu. Ya, jadi kalau psikolog itu dan psikiater tuh berbeda ya, tapi sama-sama menangani jiwa, tapi dari sisi yang berbeda. Kalau psikolog itu kita kuliahnya fakultas psikologi, gitu. Kita kuliah S1 psikolog, jadi ketika lulus kita dibilangnya sarjana psikolog. Kemudian kita nanti harus ngambil lagi S2 untuk jadi seorang master, kemudian kita ambil lagi profesi untuk kita bisa berpraktek sebagai seorang psikolog. Jadi jenjang sekolahnya lama tuh. Siapa saja yang butuh treatment dengan seorang psikolog? Psikolog ya. Semua orang yang merasa ada yang salah sama jiwa saya. Dengan jiwa itu seperti apa misalnya? Kok aku stres sampai gak bisa tidur ya? Kok aku kepikiran terus ya? Kok aku, nah banyak pertanyaan-pertanyaan dan sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, maka harus. Disitulah kita membutuhkan seorang bantuan ahli psikolog. Kayak misalnya kerja udah nggak semangat, udah nggak bener dong. Kan kerja satu hal yang harus kita lakukan rutin, ya kan? Kalau hubungan suami istri gitu udah nggak ngerasa udah nggak sehat, ngerasa nggak sehat, sering berantem, sering ribut, ya kan? Terus tiap ketemu bawaannya emosi segala macam, nggak pernah ketemu titik tengah sama pasangan. Mungkin tuh bisa saatnya ke psikolog. Ya. Nah kalau psikiater, dia dokter basicnya, jadi S1-nya kedokteran. Kemudian dia melanjutkan ke jadi ahli jiwa tadi itu psikiater, ya dua sekitar mungkin kurang lebih 2 tahun ya. Jadi sebenarnya sama juga jenjang sekolahnya sama-sama panjang juga gitu. Nah cuman membedakan kalau psikiater itu memberikan resep obat. Siapa saja yang butuh bantuan psikiater? Hampir sama, mereka-mereka yang punya masalah dengan kondisi jiwanya, namun ini disertai dengan gangguan-gangguan misalnya ada emosi yang tidak terkontrol, histeris yang berlebih, kan karena butuh ditenangkan dulu. Nah, untuk case-case tertentu tuh memang harus dikasih obat dulu. Karena kan orang yang terlalu emosi, sedih berlebih, marah-marah berlebih nggak akan bisa menuangkan apa yang dirasakan. Nah, itu harus ditenangkan dulu. Nah, beberapa case memang membutuhkan obat. Kalau kayak gue nih butuh psikolog atau psikiater nih kira-kira ya. Butuh apa nih Bu? Coba Mam dijawab Mam. Bini gue geleng-geleng gak bisa ngomong. Apa digabungin aja psikolog psikiater dua-duanya? Bisa handle ayah gak? Katanya maaf besok jangan datang lagi katanya. Tutup praktek. Langsung pelangnya dicopot dulu. Ditempel muka lo di depan ini gak boleh masuk lagi. Jadi gitu ya Mbak. Kalau aku boleh ngeresume sedikit, memang nomor 1 orang tua memegang peranan banget, sangat penting karena itu perbekalan dasar anak-anak untuk menghadapi masa depannya mereka nanti. Betul. Bahwa adab yang tadi Mbak Intan bilang, kebiasaan di rumah, pola komunikasi itu tuh memang harus terus dilatih, dipupuk, jangan sampai luntur gitu ya Mbak, istilahnya tuh itu. Dan masalah menerima, accept dengan keadaan kayaknya anak gue there's something wrong about my kid dan atau anak gue ini ada yang salah, terima aja dulu. Ya nggak Mbak? Jadi jangan langsung enggak orang di rumah nggak apa-apa, karena most of begitu yang Atik lihat ya. Kalau aku sih kebetulan tipe yang ya udah gue terima aja dulu, tinggal kita geret kan, kan kita tahu kita mesti kemana, ya kan. Betul. Jadi dengan begitu kita tahu oke, langkah selanjutnya apa. Nah dengan resume itu aku kepengen Mbak Intan say something dengan untuk teman-teman yang mungkin ngerasa lagi depresi, atau mungkin untuk orang tua di luar sana yang calon orang tua juga. Orang tua yang mungkin lagi ngerasain nih anak gue kenapa nih, apa itu, boleh Mbak Intan say something untuk mereka. Jadi gini, kita harus dengerin alarm tubuh kita. Jadi kalau kita merasa bahwa ada yang salah nih sama saya gitu, ada yang salah dengan emosi saya kalau marah terlalu berlebih, saya menyakiti orang, kalau sedih saya berlebih. Ketika tubuh kita menyalakan alarmnya, itu tanda kita butuh bantuan ahlinya. Nah, alarm dari mana sih biasanya? Hati. Jadi bukan otak nih, kalau otak kan logika, tapi hati. Hati ini pasti ngasih tahu ada yang salah sama kamu. Ini nggak benerin langkah kamu. Ketika itu sudah menjadi hal yang menggebu dan kita juga tahu bahwa ini bukan diri saya, maka ada baiknya kita langsung datang ke ahlinya. Terus buat orang tua gimana, atau calon orang tua, belajar peka.
belajar peka sama anak kita. Ada yang berubah nih sama anak saya, ada yang berubah nih sama lingkungan saya, bahkan sama temen kita juga harus peka loh, karena kita nggak pernah tahu, kadang-kadang sapaan kita yang cuma ngomong, hey kamu apa kabar, kok kamu lebih diem sih sekarang, kalau kamu butuh apa-apa hubungin aku ya, itu bisa menyelamatkan hidup seseorang. Trust me, itu terjadi. Iya, benar banget. Aku setuju sama perkataan dokter berarti dong ya? Bukan. Oh bukan. Psikolog bukan dokter. Tadi udah dijelasin bapak suka oleh Intan Erlita bahwasanya memang peran orang tua di rumah itu sangat penting, terutama untuk tumbuh kembang hati atau humanity seorang anak. Yes. Karena kalau kita ingin anak kita cerdas secara akademis sekarang gampang. Kita kasih gadget, kasih wifi yang kencang, dia cerdas. Karena ini salahnya sedikit, banyak benernya. Cuman di sini tidak diajarkan bagaimana peka terhadap lingkungan, untuk tidak menyakiti perasaan orang lain dan sebagainya, beradaptasi dengan lingkungan. Itu nggak ada ilmunya di dalam gadget. Nah, itulah peran orang tua dibutuhkan tuh, supaya deket sama anak-anak, terutama saat mereka tumbuh. Jadi anak-anak itu bisa tumbuh sebagai seseorang yang cukup peka terhadap lingkungannya, punya perasaan gitu maksudnya. Kalau gue sih sebagai ibu cuman simpel satu kalimat, orang yang harusnya paling dekat sama anak-anak lo adalah lo. Jadi ibu adalah orang yang harusnya paling dekat sama anak. Betul. Nggak ada orang lain. Setuju. Itu aja. Jadi gimana caranya harus dekat. Setuju. Ya itu paling simple, tapi ya mau nggak mau kita yang ngelahirin, kita harus jadi orang yang paling dekat sama anak-anak kita. Thank you for sharing ya Intan. Terima kasih banyak Mbak Intan. Udah gitu gue seneng loh tadi pas say something langsung bisa entertain. Gue aja masih dia udah say something bukan itu campersnya gini-gini soalnya. Ngasih kode. Dia ngasih kode gini-gini. Ya itu kode genit. Langsung refleks aku. Enggak semuanya digituin. Oh gitu. Yang cakep-cakep aja gitu. Okay, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Turn on juga notification-nya dan follow juga semua akun sosial media kita. Sekali lagi terima kasih Mbak Intan. Thank you. See you when I see you and good night.